Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Air Talks Airlangga Inspiration Talks. Nah, kali ini adalah podcast perdana kita. Betul banget. Ini dari Kementerian Medinfo. Nah, semuanya kenalin dulu nih. Aku Rizal, aku dari Fakultas Keperawatan 24. Sesuai dengan thumbnail bahwa hari ini kita kolaborasi dengan Kementerian Kesetaraan Gender. Nah, di sini sudah hadir dengan aku sendiri, dengan partnerku. Aku Fadil dari Kementerian Kesetaraan Gender, dan pada kali ini kita podcast berkolaborasi dengan KKG dengan podcast Pondasi, podcast diskusi inklusif suara untuk kesetaraan. Nah, oke, Puput nih, teman-teman udah tahu belum kalau sekarang ini di episode pertama ini kira-kira kita bahas apa sih? Kita bakal bahas apa ya, kira-kira yang enak. Nah, mungkin langsung aja. Jadi di episode kali ini kita akan memperingati World Sexual Health Day atau Hari Kesetaraan Seksual Sedunia. Maka dari itu untuk topik episode kali ini adalah From First Period to First Love, panduan remaja untuk menjaga diri. Oke, langsung saja nih. Langsung Kira-kira aja. kita kan nggak mungkin nyiapin berdua gitu. Bener Nggak banget. mungkin kan kita Bener kayak banget. ngomong berdua sendiri nggak mungkin Betul kan. Oke, banget. telah hadir di di samping kita. Di samping kita. Ibu yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat luar biasa sekali. Selamat siang Ibu Dr. Nurul Fitria SKM MPH. Selamat siang. siang. Selamat siang Mas Fadil, Mas Rizal. Oke, beliau ini merupakan dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, Ibu ya? Betul. Dari Universitas Airlangga. Ibu, bagaimana kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Ibu ya? Ya Mas gimana ini kabarnya? Sangat sehat. Alhamdulillah, sangat sangat sehat sehat. sekali, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kegiatannya ngapain aja, Ibu? Ya seperti biasa, karena kami dosen itu juga tridharma ya. Kalau tidak mengajar juga pengabdian di masyarakat barangkali atau di halayak lainnya ya, sasaran lain. Kemudian juga penelitian bisa di masyarakat, bisa di lapangan, bisa di kampus. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, Ibu. Oke, Bu, mungkin untuk kali ini kita agak santai aja nih ya, Bu ya. Langsung aja kita menuju ke topik yang pertama ini, Bu. Baik. Oke. Langsung aja kita ke topik yang pertama. Bicara soal kesehatan nih, Bu. Kesehatan seksual, masyarakat, apalagi remaja yang sekarang nih masih sering banget nih, Bu, merasa tabu. Padahal sebenarnya kesehatan seksual ini sangat penting untuk dibahas. Betul. Menurut Ibu sendiri nih, apa sih kesehatan seksual itu dan apakah selalu identik dengan hubungan seksual? Betul, ya. Ya terima kasih Mas Rizal, Mas Fadilnya. Jadi memang kalau kita ngomong atau berbicara mengenai kesehatan seksual ini ada yang perlu saya luruskan dulu. Pada human life cycle atau siklus hidup manusia itu sebenarnya di setiap tahapannya itu ada kesehatan reproduksi atau reproductive health gitu ya. Jadi apa itu kesehatan reproduksi? Yaitu merupakan suatu kondisi sejahtera fisik, mental, sosial dan banyak aspek lagi yang terkait dengan fungsi dan sistem organ reproduksi. Seksual ataupun seksualitas itu ataupun tadi kesehatan seksual itu merupakan bagian kecil dari kesehatan reproduksi tadi. Nah, karena ini human life cycle, jadi di setiap tahapan pasti ada aspek-aspek kesehatan reproduksinya. Jadi kalau kita mau ngomong soal kesehatan reproduksi ataupun kesehatan seksual itu tidak hanya pada berarti dimulai pada saat remaja ya, dimulai pada saat pubertas ya, kan tidak begitu. Nah, ini yang perlu kita luruskan dulu. Ketika manusia itu diciptakan kan sejak janin. Nah, yang tampak bukan janinnya kan secara mata telanjang, tapi ibu hamil di situ. Nah, itu sebenarnya fungsi reproduksi daripada si ibu itu sudah mulai bekerja begitu. Jadi artinya begitu nanti dia melahirkan ada bayi baru lahir newborn, kemudian bayi balita, karena sebelum di dalam balita kan ada baduta di bawah 2 tahun, di bawah 3 tahun sampai dengan balita, kemudian nanti dia menjadi anak prasekolah, SD, SMP, SMA seterusnya sampai dewasa. SD, SMA tadi kan kurang lebih SD kelas umur 10 tahun itu kan sudah mulai remaja ya, remaja awal ya, sampai nanti dia remaja menengah, remaja akhir atau remaja lanjut, masuk ke dewasa seterusnya sampai akhirnya lansia. Kurang lebih seperti itu kan human life cycle. Tapi untuk diketahui bahwa di setiap tahapannya itu ada aspek-aspek kesehatan reproduksi tadi. Nah, seperti tadi Mas Rizal maupun Mas Fadil menyinggung soal kesehatan seksual itu lebih pada aspek yang kompleks yang terkait dengan pengalaman dari seorang ya, yang terkait dengan pikiran, perasaan, termasuk perilaku seksualnya. Jadi itu sangat kecil sekali. Dan kalau kita ngomong kesehatan reproduksi, kesehatan seksual tidak hanya melulu mengenai kegiatan seksual aktif saja ya, tetapi bahwa karena kita ada manusia itu ada organ reproduksi internal dan eksternal. Kalau yang eksternal itu kan ada penis, ada vagina ya, di mana dengan mata telanjang saja kita bisa melihatnya begitu. Nah itu
sudah merupakan fitrah dari Maha Kuasa bahwa melalui organ reproduksi eksternal itulah, melalui penis vagina itulah akhirnya fungsi reproduksi manusia itu dilakukan. Nanti akan terjadi seksual aktif, ada konsepsi, ada pembuahan, kemudian kehamilan maksudnya. Setelah itu nanti ada kelahiran, persalinan dan seterusnya. Jadi memang kenapa diciptakan laki dan perempuan itu kurang lebih untuk itu yang terkait dengan reproduksinya. Nah, seksualitas itu berasal dari seks ya. Seks itu kan jenis kelamin. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia di bumi ini kan hanya ada 2 jenis kelamin, laki dan perempuan. Di mana laki dan perempuan ini ada pencirinya ya. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling kentara itu kan penis dan vagina itu tadi, bukan untuk tidak bisa, itu karena given, tidak bisa kemudian dipertukarkan, itu tidak bisa begitu ya. Jadi artinya ketika memang diciptakan secara fitrah laki dan perempuan sampai ajal menjemput pun ya harusnya dia berperan sebagai laki dan perempuan begitu. Oke Ibu, berarti untuk kesehatan seksual ini bukan melulu identik dengan hubungan seksual. Bukan. Nah ini yang harus diluruskan gitu ya. Dan memang kalau tadi sedikit disinggung Bu, ini kan barangkali masih tabu. Iya, karena memang dulunya kan budayanya seperti itu. Tetapi sepanjang kita membicarakan itu dan mendiskusikan itu untuk yang pertama meningkatkan atau menambah pengetahuan kita ya, saya rasa baik-baik saja dan boleh-boleh saja. Justru itu akan memperkuat kita begitu. Memperkuat dalam rangka apa? Memahami, dalam rangka semakin lebih paham maka akan semakin meningkatkan tanggung jawab kita untuk menjaga diri kita kan begitu. Nah, kurang lebih itu yang memang harusnya di-stressingkan, ditekankan khususnya pada teman-teman remaja ini begitu. Berarti ngomong tadi penting ya Bu untuk remaja. Kira-kira seberapa penting sih Bu kesehatan seksual ini untuk teman-teman remaja? Betul. Kalau ngomong seberapa penting, sebenarnya hal yang mendasar lagi adalah kapan ya, tepatnya kapan sih kita ngomong ini begitu. Apakah pada saat dia sudah mengalami pubertas gitu ya. Remaja itu kan fase transisi kan dari anak-anak menuju ke dewasa, di mana ada pencirinya. Pencirinya apa ya? Pubertas tadi. Di mana kalau yang laki-laki akan mengalami mimpi basah, yang perempuan akan mengalami menstruasi. Tapi kalau misalnya kita mendiskusikan atau mengkomunikasikan hal ini tadi yang terkait dengan laki perempuan, saya rasa ya sepanjang sasaran kita sudah bisa diajak komunikasi dengan baik dan dia sudah mengerti sesuai dengan tahapan usianya, ya saya rasa penting diberikan sejak awal, sejak dini. Hanya memang topiknya tentunya di filter. Kita nggak mungkin ya ngomong pada anak 5 tahun kita ngomong tentang kontrasepsi misalnya ya kan. Tapi barangkali tentang kamu ini laki-laki loh, kalau laki-laki seperti ini, kamu ini perempuan seperti ini, kalau kamu punya teman harusnya bergaulnya seperti apa. Kemudian yang higien personal. Nah ini kan penting, cara mohon maaf, cara cebok yang baik dan benar itu sebenarnya sudah merupakan edukasi pendidikan terkait dengan kesehatan reproduksi ini tadi sesuai dengan usianya. Nah begitu, seiring dengan bertambahnya usia sasaran kita, maka lebih kompleks lagi materi-materi yang kita diskusikan atau kita edukasi, kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin tadi Ibu sempat mention bahwa memang sebenarnya tuh materi tentang kesehatan seksual itu mungkin sepenting mungkin itu di stadium dini ya, tapi mungkin di setiap tahapnya itu difilter, kemudian difilter dan kemudian sampai di akhir mungkin baru dibuka secara rinci bahwa kesehatan seksual itu seperti apa. Nah mungkin Ibu juga sempat tadi nge-mention bahwa ada masa transisi antara remaja dan juga itu di masa pubertas. Nah menurut Ibu sendiri bagaimana sih kita sebagai seorang remaja untuk mengetahui tentang perubahan dan juga memahami perubahan secara emosi, fisik, itu menurut Ibu seberapa penting bagi remaja untuk mengetahui hal tersebut? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana ini menjadi suatu masukan supaya yang bersangkutan tuh aware gitu ya, sadar dengan perubahan apa yang terjadi pada dirinya. Yang pertama yang paling mudah dikenali adalah fisik, perubahan fisik. Barangkali ketika kelas 2 atau kelas 3 SD masih dada, untuk yang perempuan itu masih rata dadanya. Demikian juga yang laki-laki ya biasa, tapi begitu sudah mulai tanda-tanda masuk pubertas ini tadi dengan ciri-ciri kelamin sekunder sudah muncul, itu suaranya menjadi berubah. Yang perempuan juga mohon maaf payudaranya sudah mulai tumbuh, barangkali juga pantatnya juga mulai kentara begitu kan. Yang laki-laki dadanya menjadi bidang, tumbuh bulu-bulu halus di beberapa titik tertentu begitu, suaranya juga sudah berubah, jakun mulai tumbuh. Kemudian seiring dengan usianya sudah mulai
ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kalau dulu awal-awalnya itu laki perempuan itu baik-baik saja mereka berteman hanya sebatas mengerjakan tugas kelompok, main ya layaknya seorang anak. Tapi ketika rasa-rasa tertarik ini sudah mulai muncul, barangkali ada jaga darah atau ada perubahan-perubahan sikap begitu ya. Itu yang pertama jelas kentara. Kemudian barangkali dari sisi ego, pada saat anak masih kecil gitu ya, usia SD barangkali, ketika misalnya diarahkan oleh orang yang lebih dewasa atau orang tuanya atau kakaknya, barangkali nurutnya atau manutnya itu 100%. Tapi nanti seiring dengan perkembangan usianya dia sudah mulai ini lo gue gitu kan. Ayo dong kita ini as a friend gitu. Kita itu kan temen, artinya perlakukan saya sebagaimana sama. Jadi aku juga punya pendapat, aku juga punya argumen yang barangkali kamu nggak hanya nyuruh aja, nggak hanya aku yang melakukan, tapi kita mencari titik temunya di mana, barangkali solusi atau hanya sekedar sharing. Sampai nanti akhirnya pada remaja lanjut itu mereka sudah mulai visioner. Visioner artinya aku ini seperti apa, kelebihanku apa, kekuranganku apa, dengan kekurangan tadi aku harus apa, ya. Jadi nanti aku selesai sekolah setelah itu harus ngapain. Nah, itu visi sudah mulai visi-visi ke masa depan itu sudah mulai muncul. Termasuk yang awalnya dengan orang tua ini selalu nurut, selalu oke, kemana-mana ikut segala macam, sudah mulai mohon maaf terjadi banyak bentrokan gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan kadang-kadang nilai keluarga yang sudah dibangun oleh orang tua itu terkalahkan oleh nilai sebaya gitu kan. Jadi dia mulai asik dengan dunianya, dengan dia dan teman-temannya. Kemudian yang orang tua barangkali diawali dari rumah misalnya, oh kalau keluar pakaiannya yang begini-begini begitu ya. Ini ibu nggak asik sekarang ini modelnya. Seperti itu kurang lebih. Tapi memang itu wajar. Nah, pada lingkungan ataupun orang tua ataupun yang lebih dewasa di lingkungan remaja ini tadi harusnya menangkap itu bukan sebagai suatu pemberontakan, tidak, tapi itu memang fase-fase tahapan yang memang mereka sedang alami begitu. Jadi dirangkul itu bukan berupa selalu fisik ya, tapi diikuti, diarahkan, nasihat itu harus selalu hanya yang memang jangan menjemukan. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ketika remaja ini dihargai, tentunya dia mulai merasa nyaman, sehingga kalau ada apa-apa itu nggak dipendam sendiri atau mencari klarifikasi ke pihak lain, tapi justru orang terdekat, orang tua ataupun keluarga ataupun sanak saudara yang ada ataupun kakak adik gitu ya yang ada di rumahnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Tadi berarti di masa remaja ini Bu ya Bu, kan kita perbedaan emosi ya Bu, kayak kita sekali. Dari kecil ke dewasa pasti ada perbedaan emosi gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang perbedaan emosi nih Bu, pasti di masa remaja itu kita sudah paham yang namanya cinta Ibu, first love-nya pertama betul. Nih pasti buat teman-teman di luar yang di sana ini yang lagi nonton, yang lagi punya first love atau lagi pengen pacaran nih, dengerin ya. Oke, kira-kira nih Bu, tentang ngomongin tentang first love nih Bu, apa sih yang perlu diwaspadai remaja tentang first love tadi itu agar tidak terbawa emosi dan terjebak dalam hubungan yang istilahnya toksik atau tidak sehat? Iya. Menyukai seseorang yang di lawan jenis kita itu fitrah ya, dan itu patut disyukuri. Hanya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sebagai orang tua ataupun orang dewasa, lebih dewasa daripada si remaja tersebut, ya bagaimana tip dan triknya sehingga tidak kebablasan begitu ya. Rumah terbaik bagi remaja itu ya tentunya keluarga atau orang tua. Psikolog terbaik itu juga orang tua gitu sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa, konfirmasi pertama itu harusnya orang tua. Jadi memang kalau punya putra-putri yang fasenya seperti anda ini gitu ya, orang tua itu bukan berarti nggak sekolah ya. Orang tua itu selalu belajar terus terhadap ini anakku itu seperti apa hari ini, kemarin seperti apa. Itu juga suatu yang pembelajaran bagi orang tua. Jadi kalau mengalami first love ini tadi, barangkali ada remaja yang terbuka, ada juga yang enggak. Tapi saya yakin nggak mungkin ada remaja yang barangkali nggak punya teman dekat.
Apalagi sekarang modelnya kan circle-circlean ya. Bener, Gitu bener, ya. bener. Dulu zamannya Bu Fitri nggak ada itu circle-circlean. Sekarang kan marak sekali model circle-circlean seperti itu. Kamu bukan circleku kalau kamu nggak punya pacar misalnya. Jadi ya kan. Jadi artinya seolah ada nilai dalam tanda kutip yang kemudian dibenturkan dengan dirinya sendiri yang akhirnya mau tidak mau loh Kak, aku tidak sesuai dengan nilai itu, akhirnya dia ngoyo nekat begitu ya. Padahal kalau ini tadi rasa suka kepada orang itu kan nggak bisa dipaksa ya. Tapi bukan berarti kemudian kalau rasa itu sudah muncul kemudian membabi buta, juga tidak seperti itu. Barangkali untuk di First Love ini kalau yang saya tangkap ya, ada beberapa mahasiswa seperti Anda juga yang ke Bu Fitri begitu. Bu, saya itu nggak tahu ya Bu, saya ini ya, ya pokoknya saya itu kalau ada dia itu seneng aja Bu. Padahal juga kita nggak ngobrol satu kelas, kemudian pokoknya saya duduk di sini dia di sana, pokoknya satu ruang seneng aja. Jangankan begitu, kadang-kadang di parkiran sepeda motorku jajar sama dia, aduh Bu aku itu deg-degan, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang sampai terlontar seperti itu. Terus nanti kalau misalnya ada satu event, satu kegiatan yang ternyata bisa bareng, nah itu wow, tambah wow lagi katanya seperti itu. Tapi artinya saya selalu berpesan jangan sampai kebablasan begitu ya. Boleh itu disyukuri, tetapi ada batas-batas tertentu yang mau tidak mau ya harus Anda prioritaskan. Sehingga ketika rasa itu muncul, kalau kita masih on the track ya, harusnya bisa memilah dan memilih mana ini yang boleh, mana yang tidak boleh. Saya rasa remaja sekarang sudah pinter-pinter ya. Pinter-pinter itu artinya begini. Dia itu untuk mind mapping dirinya itu malah lebih awal daripada zamannya Bu Fitri dulu. Aku ngerti bahwa aku itu sukanya begini, aku sifatku seperti ini tuh akhir-akhir. Tapi kalau remaja sekarang dengan ekspresinya yang luar biasa, kemudian dengan lingkungan yang sangat sekarang ini ya, nggak ada yang nggak punya teman. Saya rasa nggak ada remaja yang nggak punya teman ya. Sekarang apapun secara fisik maupun secara sosial, gitu ya. Jadi artinya itu harusnya menambah mereka lebih kuat dan lebih dewasa. Jadi itu yang saya sarankan kepada mereka, tetap terbuka, jangan dipendam sendiri. Kalau ada hal yang perlu diklarifikasi bisa diklarifikasi pada mereka yang lebih memahami. Bukan hanya pada teman sebaya boleh hanya untuk penguatan, masukan-masukan mereka hanya untuk penguatan. Tapi karena ini tadi remaja itu kan pencirinya adalah rasa ingin tahunya tinggi dan rasa ingin coba-cobanya juga tinggi kan. Nah khawatirnya ketika masuk fase coba-coba tanpa tahu dampak panjangnya, dampak jangka panjang, nah ini yang perlu diwaspadai. Kurang seperti itu. Tadi Bu Fitri sempat mention nih mengenai batasan Bu. Kira-kira ini gimana sih Bu cara kita untuk mengenali batasan tadi itu agar kita nggak terlalu terjerumus gitu. Gimana? Cara kita mengenali itu? Yang jelas ya, hindari berduaan. Itu yang pertama. Berduaan, hindari berduaan gitu ya. Bu nanti ini untuk diskusi boleh, tapi asalkan ya sesuai dengan rule-nya gitu ya. Kembali lagi bahwa apakah remaja tersebut akhirnya berkomitmen untuk membangun hubungan pacaran tadi istilahnya ataupun tidak, itu kembali lagi ke masing-masing ya. Tapi bahwa enggak harus orang yang berkomitmen untuk membangun relationship tapi ternyata nanti berdua-duaan kalau kesempatan itu datang atau itu kan bisa terjadi juga. Kalau kita lihat ya data-data yang sudah dipublish misalnya data-data SDKI katakanlah ternyata banyak remaja-remaja yang sudah melakukan seksual aktif yang memang sebelumnya dia itu belum menikah begitu ya. Kemudian juga dari beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa perilaku mereka pada saat berpacaran itu aneh-aneh. Dari yang pegang-pegangan tangan, kemudian sampai remes-remesan, jambak-jambakan dan seterusnya sampai akhirnya ke sana. Ya, kalau Anda lihat di pertanyaan-pertanyaan penelitian-penelitian survei ya tertentu ya yang ada relatif sering dilakukan di Indonesia juga, itu kan pertanyaan terkait dengan remaja itu kan dari yang sederhana sampai dengan yang seksual aktif itu ditanyakan. Jadi kalau kami mengkritisi itu nggak mungkin seorang remaja tiba-tiba langsung seksual aktif, pasti ada pembukaannya dulu pada awalnya dulu. Nah ini yang maksudnya Bu Fitri tadi, hati-hati kalau berduaan, usahakan jangan berduaan kan gitu, karena ya itu tadi resikonya besar begitu. Oke.
Mungkin tadi kita udah bicara tentang kesehatan seksual, kemudian juga sudah mengetahui tentang batasan-batasan antara ya. Mungkin biasanya kan para remaja ini punya first love, cinta-cintaan lah biasanya kalau orang remaja bilang gitu ya Bu ya. Dan mungkin ini juga berikut ada titipan-titipan pertanyaan mungkin Bu dari teman-teman yang udah penasaran tentang health sexuality yang dikirim melalui IG KKG BEM UNER. Mungkin mau tanya dulu dari Adelia Etriza, gimana cara kita untuk menjaga diri nih Bu di masa pubertas itu? Iya. Gimana cara menjaga diri pada masa pubertas? Yang pertama, ini secara fisik ya. Secara fisik barangkali kenali diri Anda, perubahan apa yang terjadi, dan tidak perlu kaget, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kalaupun Anda galau dengan perubahan fisik yang ada pada diri Anda punya orang tua yang bisa sebagai tempat untuk bertanya, atau kakak-kakak saudara atau media lainnya, atau person-person tertentu yang barangkali bisa menjadi rujukan. Kemudian karena sudah ada mulai perubahan fisik, tentunya dari sisi penampilan ya harus disesuaikan. Aturan kepatutan kepantasan itu saya rasa perlu ditegakkan, sehingga ketika Anda di mana bajunya harus pakai apa, ketika Anda gitu harus disesuaikan. Itu yang pertama. Kemudian saya rasa dan saya yakin remaja sekarang itu lebih ekspresif dan lebih to the point untuk pengen mengekspresikan atau menggali sesuatu, meskipun seringkali dia bertanya pada orang tua, tidak menutup kemungkinan juga dia browsing ya kan, browsing tinggal nanti konfirmasinya kepada siapa yang barangkali dia perlu klarifikasi lagi terkait dengan hal yang dia browsing tadi ya. Jadi tetap belajar, tetap bertanya begitu ya, dan jangan menutup diri ya, jangan menutup diri. Artinya ketika ada sesuatu yang memang bagi dia menjadi ganjalan gitu, silahkan didiskusikan untuk cari solusi ya, sehingga arus globalisasi ataupun arus ya sekarang ini pergaulan model seperti ini ya, mereka tetap bisa membentengi diri. Agama itu penting, pendidikan rohani itu penting gitu ya, sehingga ketika dia melangkah dia sadar betul bahwa ada yang selalu mengawasi ya. Kemudian selain itu, selain ada yang mengawasi juga ada nama besar, nama baik orang tua dan keluarga saya, termasuk nama baiknya sendiri gitu ya. Itu saya rasa perlu sekali ditekankan ya. Tidak hanya sekedar dikurung di rumah, itu nggak begitu. Sekarang zamannya nggak gitu lagi. Justru menjadi remaja itu adalah silahkan eksplor kemampuanmu seoptimal semaksimal mungkin di era sekarang, karena ya itulah memang kebutuhannya itu sekarang seperti itu ya, kurang lebih begitu. Oke Bu. Nah mungkin ini ada pertanyaan lagi Bu dari babyfish_. Mungkin dia ingin bertanya, sebenarnya ini mungkin lari dari tentang seksual, kesehatan seksual. Mungkin dari Ibu sendiri gimana ya menanggapi ketidaksetaraan di lingkungan kerja? Kan mungkin sekarang kan banyak ya di organisasi ataupun mungkin di lingkungan pekerjaan di luar sana yang mungkin masih menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Menurut Ibu sendiri itu seperti apa? Iya. Ini tadi kebetulan di UKM ini ya, ini kan banyak juga perempuannya ya, dan ternyata kalau tadi Bu Fitri sempat diskusi itu kan banyak banget dia ide-idenya gitu. Jadi artinya dari sisi pemikiran perempuan nggak kalah ya, perempuan bisa tunjuk kemampuannya juga, bahwa tidak hanya laki-laki yang maju tetapi dia juga bisa ambil peran di lingkungan kerja misalnya. Tidak menutup kemungkinan memang yang posisi decision maker, pengambilan keputusan barangkali masih didominasi oleh laki-laki, barangkali, tapi tidak menutup kemungkinan juga perempuan-perempuan bisa menempati tempat tersebut di lingkungan kerja. Kemudian tidak kalah penting juga bahwa kenapa seseorang menempati posisi yang strategis itu pasti ada kemampuannya gitu ya. Jadi ada nggak hanya kemampuan secara brain, tetapi barangkali attitude ya kan, attitude, kemudian bagaimana dia berperilaku dalam berinteraksi, kemudian bagaimana dia membangun networking dan sebagainya. Itu saya rasa bukan lagi dominasi dari laki-laki, tapi perempuan pun juga bisa ya. Jadi artinya kalau mau melihat secara proporsional, tentunya perempuan juga diberi sarana juga, diberi kesempatan juga. Kalau memang itu dia mampu, kenapa tidak begitu. Hanya tetap menjaga norma-norma dan etika. Saya rasa itu
itu penting. Termasuk nggak cuma di lingkungan kerja ya, dimanapun ya, Anda berorganisasi kan juga begitu ya, di rumah dengan teman pun kan juga begitu. Ya saya rasa begitu. Dan ini ya, yang barangkali untuk profesi peran-peran tertentu yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan itu sampai sekarang kalau saya lihat perempuan masih unggul, begitu ya, kerapian, ketekunan, ketelitian perempuan itu masih unggul ya. Jadi saya rasa nggak ada salahnya sekarang kalau perempuan diberikan tempat yang apa ya, yang luas untuk mengekspresikan kemampuannya itu. Iya. Oke Ibu, tadi kan kita sempat bahas mengenai teman-teman yang pernah mengalami seksual aktif Ibu. Nah, pasti kan nanti kalau orang yang sering melakukan seksual aktif itu nanti akhirnya dia akan mendapatkan naudzubillah ya Bu ya, mendapatkan PMS atau penyakit non seksual. Nah, contoh apa sih Bu? Contoh perilaku berisiko yang dapat menyebabkan PMS ini, terutama bagi remaja yang awam akan hal tersebut. Iya. Seperti bagaimana tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini kalau kita ngomong tentang pergaulan remaja, termasuk perilaku seksualnya itu lebih variatif dan mengkhawatirkan juga gitu ya. Jadi ketika remaja bergaul ya tetap batasi diri ya, jangan sampai neko-neko gitu. Data menunjukkan bahwa banyak perilaku seksual pranikah yang dilakukan remaja yang akhirnya muncul KTD. KTD itu kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan kalau memang remajanya tidak siap untuk menerima itu, barangkali buntu pikirannya dan akhirnya melakukan unsafe abortion. Unsafe abortion akhirnya akan meningkatkan angka kematian ibu gitu ya. Artinya bahwa kematian ibu itu artinya adalah perempuan yang dalam kondisi hamil melahirkan atau nifas yang meninggal karena karena kehamilannya itu. Jadi artinya kalau materi-materi ini kita berikan kata edukasi kepada remaja, saya rasa penting sekali. Makanya kalau kita lihat ya, Anda melihat di duta-duta kesehatan di sekolah-sekolah ya, saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di dinas pendidikan, ternyata oh ya Bu, kita sudah memasukkan unsur itu. Jadi bahwa sebagai perempuan ataupun ya sebagai perempuan utamanya gapailah cita-cita setinggi langit begitu ya, sehingga kalau memang sudah ada first love itu tadi ya, tetap on the track. Jadi bahwa masa depanmu itu masih panjang, jangan sampai terlibat hal seperti itu. Nah, terkait dengan tadi penyakit menular seksual, tidak menutup kemungkinan itu juga bisa terjadi karena apa ya? Karena memang dia sudah seksual aktif yang sebenarnya barangkali diawali dengan rasa ingin tahu dan rasa ingin coba-coba yang tadi yang tinggi begitu. Ya kan, memang itu kita tidak menyangkal ya bahwa ketika hasrat seksual itu muncul kemudian terfasilitasi, ya sudah yang terjadi kan waduh, sensasi-sensasi luar biasa begitu. Nah, ini yang harus kita kendalikan, kita berikan edukasi kepada remaja sehingga remaja bisa mengendalikan ini. Arahkan mereka ke olahraga atau aktiviti-aktiviti lain ya, aktiviti sebagai sarana supaya mereka tetap tidak berpikir negatif tadi. Beberapa kasus memang ada penyakit menular seksual yang sudah terjadi pada remaja juga ya, karena ini tadi kebablasan gitu ya. Nah, artinya kalau memang mau berteman ya sudah berteman saja. Berteman itu paling apa sih, ngobrol gitu kan, diskusi, tidak perlu sampai mohon maaf buka baju dan sebagainya kan begitu ya. Ini loh, ini yang perlu ditekankan begitu. Kamu berteman boleh dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja boleh, tetapi tetap yang sopan, tetap sesuai dengan etika. Saya rasa itu penting disampaikan Mas. Betul banget Ibu. Iya. Oke, last question Ibu, pertanyaan terakhir. Nah, menurut Ibu sendiri kan Ibu kayak kita ngelihatnya sehat banget gitu, kayak Ibu sehat banget Ibu. Nah, Ibu sendiri tuh gimana Ibu definisi menjalani hidup sehat itu seperti apa dalam konteks kesehatan seksual ini Ibu? Bagi para remaja, even di dalam maupun di luar tuh gimana caranya? Ya, saya selalu mengatakan begini, investasi yang terpenting dalam hidup ini adalah sehat. Sehat itu tidak seperti ini ya, ada uang ada barang gitu enggak, tapi sehat adalah investasi. Jadi perilaku yang baik yang kita tanam sekarang itu akan kita petik nanti ketika kita dewasa ataupun lansia nanti gitu ya. Nah, di remaja juga begitu. Di kesehatan masyarakat, utamanya di kesehatan reproduksi, hidup itu salah satunya untuk bertahan adalah makan. Makan tuh makan yang seperti apa? Tentunya makan yang bergizi gitu ya. Ya memang saya menyadari ini kapan kuliah ya, kadang-kadang kan juga ada kuliah mahasiswa yang kos juga. Iya Bu, saya hari ini makannya soto, besok nanti tadi pagi soto, siang rendang. Kok macam-macam? Iya, tapi dengan Indomie rasa barangkali begitu. Ya itu yang artinya boleh Anda
berekspresi terkait dengan menu-menu variasi makan, tapi kalau lihat kesehatannya, mempertimbangkan kesehatannya, barangkali bisa lebih wise lagi dalam memilih makanan. Hidup itu kan activity, ya, beraktivitas, kemudian olahraga, kemudian relaksasi gitu ya. Jadi artinya ada waktu-waktu yang memang harus istirahat, bekerja, kemudian intake food yang bagus. Jadi tadi seperti saya sampaikan, makan itu penting, olahraga penting, activity juga penting. Anda kuliah tapi Anda juga butuh istirahat. Mentang-mentang besok ujian kemudian begadangan, itu kan ya nggak inilah gitu. Nah kemudian yang terpenting lagi adalah kalau remaja sudah tahu bahwa kesehatan adalah investasi, maka barangkali dia akan ada semen begini. Memang kesehatan itu bukan segalanya. Health is not everything, but without it everything is nothing, kan gitu. Yep. Orang itu seringkali kan merasa betapa pentingnya sehat kalau sudah kadung sakit, kan gitu. Nah ini jangan sampai terjadi sakit, akhirnya ya dengan cara apa ya, upaya-upaya preventif, upaya-upaya menjaga kesehatan ataupun mencegah penyakit yang baik melalui upaya hidup sehat itu tadi, pola hidup sehat. Dan pola hidup perilaku sehat itu kan bukan hanya konsumsi orang yang udah lansia ya. Sejak kecil itu kan harus begitu gitu. Karena rasa seperti itu. Jadi tadi kita udah ngobrolin banyak banget nih Bu, dan mungkin bagi teman-teman di rumah yang sedang nonton ataupun dimanapun itu, ini banyak banget informasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman nih. Mungkin terakhir Ibu ini boleh mungkin kasih pesan untuk para remaja untuk bisa menjaga diri secara sehat, fisik maupun psikologis, Ibu. Iya, baik, iya. Tip untuk remaja masa depan gitu ya. Karena Anda hidup sekarang kan harapannya nggak hanya saat ini, tapi sampai nanti tetap berkualitas ya. Yang pertama tetap beraktivitas sebagaimana sesuai porsi Anda gitu ya. Hidup itu nggak usah ngoyo gitu ya. Kerjakan aja sesuai dengan ya kapasitas Anda. Kemudian harus pede, menjalani sesuatu harus pede. Banyak sekali kasus-kasus insecure pada remaja, padahal mereka belum do something, udah minder duluan. Nah ini. Kemudian Anda sebenarnya sangat terfasilitasi dengan sarana yang ada. Ya, Anda menyalurkan passion Anda di bidang apapun, saya rasa lebih terfasilitasi saat ini. Beda dengan zaman saya dulu. Jadi silakan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masa muda itu nggak akan kembali kan gitu. Kemudian gali apapun potensi-potensi yang ada pada diri Anda. Kemudian yang terpenting lagi adalah tetap jaga ini ya, ibadah ya, itu penting sekali. Walaupun Anda secantik atau segandeng apapun, sekaya apapun, kalau nilai-nilai rohaninya nol, nah itu perlu diwaspadai gitu. Saya rasa itu. Jadi lahir batinnya dapat semua. Oke, itu teman-teman didengarkan. Betul, ya sama Bu Fitri juga menasihati untuk diri saya sendiri gitu ya. Oke Ibu terima kasih banyak Ibu atas ilmu yang sangat menarik dan sangat luar biasa sekali pada siang hari ini. Dan teman-teman juga terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jangan bosan-bosan nonton podcast kita, karena kita akan ada banyak lagi narasumber yang luar biasa selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow selalu IG atau sosial media kita di @bem.unair, dan pastinya jangan lupa di follow IG-nya BEM-KKG. Betul. Dan juga dari BEM Medinfo kayak gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan dadah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sukses selalu Mas.